untuk berbagi. Rekan guru dan pegawai satuan kerja SMPN 1 Ilmu yang kami kasih calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Hidayat Osia Muda Makin yang telah menyiapkan diri untuk membawakan materi pada kesempatan kali ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Calon TDP kita ini bisa berhasil dalam kegiatan yang diikuti selama Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita demi dengan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar Bapa yang Maha Kuasa, tak hentinya kami memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, atas cinta-Mu, atas kasih sayang-Mu, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini agar boleh berjalan dengan baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada siang hari ini kita dengan TGP Angkatan ke-11 Ibu Delegatis Osia Makin. Kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan yang harus diselesaikan oleh TGP. Selama mengikuti kegiatan ini, sangat diharapkan kepada kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau ada umpan balik, kita semua merespon itu sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan lebih baik, lebih maksimal. Kita hari ini dengan materi diseminasi budaya positif di lembaga kita SMP Negeri 1 di Lembole. Dengan kegiatan kita diseminasi budaya positif, saya mengharapkan kami yang di kelas bisa lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur serta berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua yang ada dalam ruangan ini, kegiatan kita hari ini diseminasi budaya positif di lembaga kita SMP Negeri 1 Lembole hari ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih, selamat siang. Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk keempat, tepuk lima, ulang tepuk lima, tepuk lima 2 kali. Tepuk dua,
satu boleh. Yang saya hormati juga Bapak Wakasek Kurikulum. Saya hormati juga Bapak Wakasek Kesiswaan. Dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu teman guru seperjuangan dan seperangkaian serta kerja untuk menjalankan kewajiban kita sama-sama. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena saya pikir karena atas penyelenggaraannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Saya pikir ini hari banyak sekali. Ini artinya bahwa kita solid dan kita mau berkolaborasi bersama. Karena dalam menjalankan ini itu tidak bisa sendiri, itu kita harus sama-sama dan kita harus saling membantu. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMB yang telah memberi ruang kepada saya dan teman lainnya untuk melakukan kegiatan seperti ini. Karena kalau kami tidak diberi ruang, berarti kami sangat sulit untuk berkembang. Dan kami juga mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir tanpa Bapak Ibu juga, saya dan teman saya tidak akan mungkin menyelesaikan tugas ini dengan baik. Walaupun di dalam keseharian kita temukan ada hambatan dan lain sebagainya, tapi saya rasa kontribusi Bapak Ibu sangat besar buat kami. Oke, selanjutnya di sini saya memberi diseminasi budaya positif. Ini saya tidak memberi bahwa ada sikap mana, tetapi ini secara umum saya hanya memberi penguatan karena sebelumnya Ibu Enti sudah memberi. Jadi di sini hanya berupa penguatan. Itu artinya bahwa Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan itu, tinggal saya mengingatkan kembali dan menguatkan kembali. Nah, dalam menjalankan ini saya tidak sendiri, saya selalu didampingi oleh fasilitator saya dan pengajar praktik saya. Kalau Bapak fasilitator ini orang Gorontalo, kalau pengajar praktik saya yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal karena dua kali ya sudah bertemu dengan kita di sini. Kemudian ini saya tidak mungkin lanjut. Kenapa? Bapak Ibu saya lanjut latar belakangnya. Tujuannya adalah untuk salah satu tujuannya ini adalah bagaimana terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif di lingkungan kita. Yang kedua tadi saya sudah bilang bahwa kita meningkatkan pemahaman kita tentang budaya positif. Karena kalau kita punya pemahamannya sedikit, bagaimana kita bertindak. Jadi dasarnya kalau kita punya pemahaman yang bagus, kita berupaya bertindak juga dengan baik. Ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membangun disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik, kesadaran kita untuk melakukannya, bukan karena kita menghindari hukuman atau menghindari ketidakenakan dan lain sebagainya, tapi kita bisa menimbulkan kesadaran untuk bisa membangun disiplin positif. Yang terakhir adalah tugas saya bisa selesai tujuan. Nah, kenapa budaya ini penting? Budaya positif ini penting. Yang pertama itu, yang saya menemukan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Mungkin kita sudah bertanggung jawab, tapi kita mungkin ditingkatkan lagi. Kita sudah berakhlak, tapi mungkin lebih ditingkatkan lagi. Dan berikut yang kedua, bagaimana kita menciptakan suasana yang positif, mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid,
di mana proses pembelajaran siswa lebih nyaman dalam belajar. Ini budaya positif. Nah, ini sebuah kesimpulan saya dari pertama. Ini mulai dari disiplin positif, yang mana disiplin ini ada teorinya. Ini teorinya ada 4, yang mana bisa kita perhatikan di sini, bahwa yang pertama itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori yang dikemukakan oleh William Glasser. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini teorinya. Kalau kita mengontrol orang lain, ada tindakan pemaksaan. Tapi kalau datang dari diri kita sendiri, segala sesuatu itu berasal dari kita sendiri, mungkin itu lebih menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita. Yang kedua, bahwa semua perilaku itu pasti punya tujuan. Terus yang ketiga, teorinya yang ketiga itu bahwa nanti dalam pelaksanaan, dalam menyelesaikan sesuatu persoalan, kita harus berpikir win-win solution, menang-menang. Jadi walaupun dia korban, tapi dia juga menang. Walaupun dia tidak salah, tapi dia juga menang. Kemudian yang berikut, ini yang harus kita tingkatkan lagi adalah soal kolaborasi kita. Dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, tadi teori kan ada 4 tadi. Jadi merubah paradigma dulu. Yang pertama sebelum kita bertindak adalah mindset kita dulu yang berubah. Ini mungkin dulu termasuk saya ya. Saya tidak mungkin saya harus juga merefleksikan diri. Ini saya dan mungkin di antara kita itu merasa bahwa berkewajiban mengontrol perilaku orang itu, mengontrol orang atau siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Kita sering menuntut itu, kita selalu menuntut itu. Masa saya begini dia tidak bisa begitu dan lain sebagainya. Ini kebiasaan kita. Kemudian kita juga yang ini mungkin saya juga mungkin biasa lakukan, tapi saya berusaha untuk meminimalisir bahwa memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Dan yang berikut adalah ini nanti mungkin akan dibahas tentang memberikan imbalan. Ini harus dibahas imbalan. Penghargaan terlalu berlebihan juga tidak baik. Memberi penghargaan itu kalau di sini di teori ini dia akan mengatakan bahwa itu tidak efektif. Karena nanti tanpa imbalan itu nanti tidak ada kesadaran, oh karena ini tidak ada jadi saya tidak buat. Orang tidak menyadari itu untuk melakukan sebagai kewajibannya. Nah, ini perbedaannya. Tadi teori 10 stimulus respon ke teori kontrol. Ini perbedaannya. Kita merubah mindsetnya tadi. Ini kalau stimulus respon yang mengatakan bahwa realitas kita sama. Tapi kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat itu sebagai hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol dia mengatakan kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami dia. Kemudian yang berikut, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan. Jadi kalau dia tidak bisa memujuk, dia cenderung untuk memaksa. Kemudian yang berikut, di teori kontrolnya, lawan
awal dari stimulus respon tadi, teori kolaborasi dan konsis menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu berkolaborasi jika ada perbedaan pendapat, kita duduk bersama untuk satu pandangan, sepemahaman, untuk satu pikiran. Dan mungkin juga kita bisa duduk bersama untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Kemudian yang berikut, model berpikir menangkal. Jadi kalau yang salah otomatis dia kalah. Tapi kalau di teori kontrol, kita harus menyelesaikan masalah itu. Yang korban juga harus menang, yang tidak korban juga harus menang. Win-win solution. Nah, paradigma baru pembelajaran kita itu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dari dasar tadi bahwa setiap murid itu dia punya kebutuhannya sendiri-sendiri, minatnya sendiri, karakternya sendiri. Jadi sekarang sedang digalakan pembelajaran diferensiasi. Itu pembelajaran yang menghormati perbedaan. Jadi bisa di dalam pembelajaran itu diberi keberagaman metode, penilaian, materi, dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi bahwa segala tindakan itu ada motivasinya. Teori kontrol tadi ya. Jadi dorongan motivasi itu adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi siapapun yang melakukan tindakan pasti ada motivasinya. Nah, biasanya ini ada tiga hal yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ya dia tidak mau begitu karena dia tidak mau menerima hukuman, karena dia tidak merasa nyaman. Yang kedua, dia melakukan itu karena ada imbalannya, baik penghargaan atau apapun. Yang terakhir adalah dia melakukan karena dia menghargai dirinya sendiri, karena dia menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di kehidupan ini, nilai-nilai kebajikan yang ada di kehidupan ini. Nah, berdasarkan teori kontrol tadi, bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, perilaku tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi walaupun kita bekerja ini jadi guru, tapi ada satu tujuan. Satu tujuan, mungkin kita memenuhi ekonomi keluarga. Terus kalau dari dalam diri ya, itu panggilan kita. Itu panggilan kita, panggilan hidup kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, baik itu di siswa ataupun kita. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kalau kita tidak makan maka kocar kacir. Kemudian yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita pengen diterima, dihargai dan lain sebagainya. Ini ada kadang kita bertindak, termasuk saya mungkin juga bertindak yang mungkin Bapak Ibu merasa tidak terima dengan hal itu, karena Bapak Ibu pengen dihargai dan diterima. Kemudian yang berikut, penguasaan. Kita pengen menguasai orang juga. Yang berikut adalah kita juga pengen kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sembarangan. Dan yang terakhir, kita pengen kesenangan. Itu pasti yang ada pada diri kita semua. Nah, kita harus pahami tentang ini. Kita harus punya pemahaman tentang kebutuhan ini, agar nanti misalnya kalau kita kenalan, oh ternyata dia butuh ini, ternyata dia butuh ini, ternyata dia kurang ini. Jadi kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kemudian nah, ini satu lagi, ini pengertian disiplin positif yang biasa.
yang biasa yang dimaknai sebelumnya. Yang sebelumnya kita pikirkan itu adalah kita berharap bahwa orang itu patuh. Kita berharap orang itu patuh. Itu kita hubungkan dengan disiplin. Padahal ini tidak seperti yang tadi di depan, bahwa sebenarnya kalau disiplin itu kita mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai kebajikan-kebajikan yang ada dalam hidup. Jadi tujuan disiplin positifnya itu adalah menanamkan motivasi kepada semua kita agar menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita junjung. Yang berikut adalah manfaat disiplin, itu ada 4. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua, mendukung kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mendukung lingkungan yang lebih baik bagi lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal. Terus disiplin positif itu bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau. Bukan. Tidak memiliki aturan. Karena tadi kebebasan tadi dibilang kebebasan, tidak. Bereaksi cepat terhadap situasi. Jadi ada berpikir cepat, berpikir lambat. Jadi bagaimana kita berpikir untuk berpikir yang baik kita di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Ya, mungkin dari kelima ini mungkin kita merefleksikan diri sendiri seperti yang Ibu dulu bilang. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Kalau dulu saya tidak mau bicara orang lain, tapi saya harus merefleksikan diri saya dulu. Saya pernah jadi penghukum, saya juga pernah membuat orang menjadi rasa bersalah. Saya juga bisa jadi temannya siswa. Tapi saya juga menjadi pemantau. Kalau manajer, ya mungkin diupayakan selanjutnya ini saya menjadi manajer. Karena ketika saya menjalankan ini menjadi manajer, itu saya harus mencari solusi buat mereka. Kita sudah menjalankan, tapi tidak secara terstruktur. Bapak Ibu yang lain juga sudah menjalaninya, tapi tidak terstrukturnya dengan baik. Jadi kadang terbengkalai. Katakan kita akan membentuk orang menjadi identitas yang gagal dari posisi kontrol kita sebagai penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah. Selain merasa takut, kira-kira apa lagi? Sehingga dia dikatakan gagal. Ya, kita bisa buat orang menjadi tidak percaya diri. Selain itu, tidak percaya diri, kita bisa memutuskan kreativitasnya. Sebenarnya dia mau berbuat, tetapi karena kita hukum dia tadi, saya tidak buat lagi. Mematikan kreativitas orang. Terus biasanya, satu lagi, ini kebiasaan kita ya, di dalam kelas kita tidak memberikan ketika misalnya dia salah, terus kita menyalahkan dia, otomatis dia tidak pernah akan mengungkapkan pendapatnya. Jadi kita sering, kenapa? Ya saya bisa mengalami dari dulu ya, saya juga mengalami ketika di dalam pembelajaran, karena saking takutnya dengan guru, kita mau bertanya juga kita takut, walaupun salah, walaupun anak bertanya itu salah, kita tidak boleh bilang salah. Satu acara bendera. Jadi kalau sebagai penghukum, dia misalnya angkat satu kaki, itu sebagai penghukum. Kita benar-benar memang menjalankan aturan, tapi kita karena dia melanggar aturan tadi kita hukum. Kemudian yang berikut, membuat rasa bersalah. Jadi bahasanya yang digunakan, berapa kali saya sudah bilang, tapi ini juga saya sering ngomong. Kemudian sebagai teman, kita mungkin ini sebagai teman, ayolah yang tertib,
buat ibu bangga sedikit seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau cenderung kalau salah bagaimana? Terima konsekuensinya. Bisa terima konsekuensinya. Jadi dia tahu ketika dia salah apa yang harus dia buat. Terus manajer itu dia yang sendiri merasa. Terus apa solusinya? Atau kita yang memberi solusi buat dia? Bisa cari jalan solusinya sama-sama. Terus tadi saya juga masih lanjut bahwa saya mengingatkan kembali tadi itu penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah kita akan membentuk identitas yang gagal. Sedangkan teman, pemantau, manajer itu kita posisi membentuk identitas yang sukses. Tetapi disarankan kepada dengan peraturan, mungkin Bapak Ibu tahu peraturan itu bagaimana rumusan kalimatnya kira-kira bagaimana? Kalau ini keyakinan kelas itu pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau peraturan cenderungnya ke kalimat yang menggunakan kata tidak dan jangan. Bisa positif juga, tapi lebih banyak kan jangan buang sampah sembarangan. Tidak apa? Tidak boleh terlambat. Dilarang merokok. Bersama semua siswa kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah kita sama-sama nanti buat, atau kalau di Kopel kita sama-sama buat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, prosedurnya seperti tadi, warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi buat dulu aturan, mencatat semua masukan pada warga sekolah di papan tulis. Ini kalau di kelas ya, di papan tulis, bisa di tempat lain sih. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi.
ada untuk berbagi. Ayo teman semua, pandanglah ke depan, tunjukkan kemampuan kita, ambil langkah yang pasti. Jangan berpangku tangan, banyak yang bisa kita kerjakan. Ambil langkah kecil dulu, pasti langkah besar terjadi. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi kasih. Jangan berpangku tangan, banyak yang bisa kita kerjakan. Ambil langkah kecil dulu, pasti langkah besar terjadi. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Bersama kita bisa untuk berbagi kasih. Bersama kita bisa untuk berbagi kasih. Bersama kita bisa untuk berbagi kasih. Berbagi kasih, yang masih sekolah, tunjukkan karya kasih kita, berpikiran yang positif, satukan visi. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi kasih. Berbagi kasih, Berbagi kasih. Berbagi kasih. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Yang mana mereka juga menyadari mereka punya kesalahan dan memperbaiki mereka punya tingkah laku yang tadi sudah salah. Kemudian ciri-cirinya itu bukan menebus kesalahan ya. Kalau menebus itu kecenderungannya nanti akan dilakukan ulang. Itu kecenderungan dilakukan ulang. Tapi dia belajar dari kesalahan. Yang
Yang berikut memperbaiki hubungan. Ciri yang berikut adalah tawaran bukan paksaan. Yang berikut menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang berikut fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang berikut menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ada solusi yang dicari, temperamen. Nah, ini adalah karakter restitusinya. Ini ada 3. Jadi ada 3 ini menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas itu biasa kata-katanya tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Jadi kita mengembalikan yang punya apa tadi? Rasa bersalah dan lain sebagainya, menetralkan supaya dia tidak down, dia terus down. Kalau membuat rasa bersalah kan dia konsekuensinya seperti ini, restitusinya seperti ini. Ini perbedaan. Bisa dilihat ya? Ini perbedaannya, hukumannya itu seperti apa, konsekuensi restitusinya seperti apa. Ada perbedaannya di situ. Nah, ini adalah bisa sebuah kesimpulan bahwa langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu, yang pertama, posisi kontrol yang harus kita gunakan adalah sebagai manajer. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ini banyak ya. Jadi kita tidak melakukan kekerasan di dalamnya. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan tanpa sebuah pemaksaan. Nah, ini yang terakhir, bahwa dimulai dengan peraturan, maka muncul sebuah keyakinan. Kemudian dari keyakinan itu akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman. Kemudian dari lingkungan yang nyaman itu akan terciptalah sebuah budaya positif. Jadi budaya ini tidak hanya sebentar kita bikin habis, tidak, tapi dalam jangka waktu yang lama-lama sudah menjadi karakter bagi sekolah ini. Jadi karakter, jadi konsistenlah kita bilang, maka dia akan menjadi budaya. Jika ini kita lakukan, benar-benar kita lakukan, kemudian kita ciptakan kenyamanan lingkungan belajar di tempat kita, maka itu akan menjadi budaya positif. Nah, demikian dari saya. Ini adalah pengetahuan yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu. Jika ada yang kurang berkenan atau mungkin saya menggurui Bapak Ibu, itu saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya di sini yang pertama saya melaksanakan melakukan tugas saya, kemudian yang kedua dengan ini saya bisa merefleksi diri juga dan bagaimana saya bisa mengurangi atau meminimalisir apa yang menjadi kebiasaan buruk saya. Kalau Bapak Ibu juga misalnya ada manfaatnya buat Bapak Ibu, itu mari kita sama-sama melakukannya untuk kebaikan dan perubahan sekolah kita. Demikian dari saya kembalikan kepada Ya, terima kasih Ibu CGP yang telah meluangkan waktu memberikan paparan materi tentang diseminasi budaya positif. Dan kita tahu luar biasa sekali bahwa budaya positif ini sangat penting sekali untuk peningkatan budaya di lembaga kita tercinta ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk belakang. Ya, ini waktu sudah semakin siang untuk menyemangati teman sebelum kita masuk ke acara lanjutan. Untuk menyemangati kembali kegiatan kita ini, kita kasih ice breaking. Yang kedua, kita beri kesempatan kepada pemateri langsung atau yang wakili Pak Bakri bisa menemani kita dalam ice breaking untuk mendengarkan kita kembali pada suasana siang hari ini. Kepada Pak yang percaya bisa.
masih ganjal atau bisa meningkatkan pengetahuan kita melalui sesi berikut, yaitu sesi tanya jawab atau umpan balik dari teman-teman sekalian untuk melengkapi pemahaman kita dalam diseminasi budaya positif di lembaga kita ini. Pada kesempatan ini saya kasih kesempatan dua orang penanya, karena ini waktu sudah semakin siap, untuk memberikan sanggahan atau umpan balik untuk mempertajam apa yang disampaikan pemateri barusan tadi. Melalui kesempatan ini saya beri kesempatan kepada penanya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan di sini salah satu yang tadi Ibu paparkan di depan, yaitu tentang peraturan yang di kelas. Yang pertama, bahwa kalau misalnya siswanya tidak mengerjakan PR, hukumannya misalnya mencatat sampai 3 kali lipat. Pertanyaan saya, kalau misalnya hukuman itu kita berikan, tetapi siswanya tidak mau mendengar atau tidak mau melakukan, apa tindakan selanjutnya? Terima kasih. Saya menjawab bahwa tadi kita sudah mendengar bahwa ciri-ciri peraturan tadi bersifat memaksa, kemudian rumusan kalimatnya negatif, bisa negatif ya, ada yang positif. Kemudian yang tadi juga Ibu katakan apa? Ada kalimat satu, itu tadi menjadi salah satu cirinya. Kalau kita memberi hukuman, itu efek satunya adalah berupaya untuk bisa memberi hukuman itu ada efek jerahnya. Terus tadi hukuman yang diberikan adalah berupa mencatat 3 kali lipat ya, tapi ternyata siswanya tidak mencatat juga. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa langkah yang kita ambil itu posisi kita itu harus jadi manajer. Nah, ketika kita menjadi manajer, kalau misalnya keyakinan kelas itu tidak memuat bahwa anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu, jadi di dalam kelas sebagai guru mata pelajaran, tentunya kita juga harus membuat keyakinan kelas. Tapi ingat, kita tidak menghukum, tapi bagaimana kita membuat anak itu sadar akan kesalahannya dan dia belajar dari kesalahannya, bukan dia menebus dosa. Ketika kita memberikan restitusi. Jadi kalau misalnya tadi sudah memberi juga tidak bisa, ya Ibu harus memberikan posisi kita jadi manajer dan kita membuat restitusi. Terus yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas untuk pembelajaran Ibu. Hanya ini jawaban saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas sanggahan pemateri jawaban yang diberikan pemateri kita mengenai sanksi. Berarti seorang guru itu lebih banyak bertindak sebagai manajer supaya tindakan negatif tadi itu bisa dihindari. Kali ini saya akan melakukan refleksi, tapi refleksinya mungkin ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri memasang telunjuknya, kemudian Bapak Ibu yang di sebelah kanan memayungi telunjuk di sebelah. Nah, berpasangan. Ibu dong itu. Berpasangan, pasang ke sana Ibu Asri. Cluenya adalah apabila saya menyebutkan kata mangga, segera menangkap jari temannya di sebelah. Nah, silakan pasang. Kata mangga. Tunggu baru. Pada suatu hari Ibu Eta pergi ke pasar.
Ibu Eta membeli buah-buahan berupa manggis, masa kembali dulu manggis. Manggis, buah manggis dan sayur-mayur seperti merungge. Dalam perjalanan pulang, Ibu Eta tidak menyadari bahwa ada ranting pohon bidara yang jatuh mengenai mukanya. Dia pun melanjutkan perjalanannya tanpa terasa ada mangga yang. Jadi kali ini Ibu Afni yang melakukan refleksi untuk kita semua karena ditangkap tadi. Nah, silakan Ibu refleksi. Kegiatan Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja di sini. Terima kasih kepada Ibu Hilde yang sudah memaparkan materinya dari awal sampai dengan siang hari ini. Yang di sini tadi kita sudah belajar tentang peraturan gombel, kemudian kalimat positifnya dan nilai kebajikannya. Dari sini mungkin untuk saya dan teman-teman yang mungkin masuk baru kali ini, mungkin kami baru tahu tentang apa saja yang sudah disampaikan Ibu Hilde. Terima kasih banyak, ini mungkin pelajaran buat kami yang baru masuk. Kemudian yang tadi juga disampaikan, yang dipaparkan di depan, mungkin ke depannya kami bisa berusaha semaksimal mungkin di dalam ruangan kelas atau di mana saja, yang terutama tentang peraturan-peraturan yang kami ketahui tadi itu. Sebagai yang pertama dari dan sampai dengan manajer tadi itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Sambutan terakhir Bapak Pimpinan. Kebetulan Bapak Pimpinan kita pada kesempatan ini ada halangan, jadi saya langsung saja mewakili Bapak Pimpinan menyampaikan proposal kepada pemateri kita pada kesempatan kali ini. Kita lihat bahwa materi budaya positif ini sangat mempengaruhi kita sekali. Artinya, bagaimanapun juga kita sebagai seorang guru harus mampu menjiwai kita sebagai guru, dan bagaimana juga kita harus mampu merubah cara pandang kita atau mindset kita demi kelangsungan lembaga kita ini agar lebih baik lagi. Itu harapan kita semua. Hal-hal yang sisi negatif yang kita ketahui selama ini, walaupun kita secara manusia tidak sempurna, secara totalitas mungkin kita tidak mampu melakukannya, tetapi orang bilang step by step, sedikit demi sedikit perubahan itu harus ada pada lembaga kita ini. Itu yang kita harapkan. Perubahan itu baik itu perubahan pada seorang guru, dan kita juga harapkan bahwa perubahan juga pada seorang siswa. Kembali kepada kita, mampukah kita melakukannya, kembali kepada diri kita dengan cara pandang mindset kita seperti apa. Tujuannya adalah untuk lembaga pendidikan kita yang tercinta ini. Mungkin kata sambutan yang wakil pimpinan sampai di sini saja. Kita lanjut dari kita sudah lalui. Akhir dari kegiatan kita ini kita tutup dengan doa kepada Ibu yang mewakili kami. Persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan